Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. IHSG kemarin berhasil ditutup positif ya, naik 0,84% atau naik 51,24 poin ke level 6139,65. Bila dilihat dari chartnya, IHSG sudah balis engulfing dan semoga hari ini akhirnya kembali hijau dengan resisten berikutnya ada di 6191. Nah, di saat IHSG naik 0,84%, ada beberapa saham yang bisa dicermati untuk perdagangan hari ini. Yang pertama ada saham Telkom, Antam, Tins, MDKA, MTEK, Adro, PTBA, Indi, dan yang terakhir ada saham BBKP. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Telkom. Telkom kemarin ditutup naik 120 poin atau naik 3,71% ke harga 3350 per lembar saham. Ada 931 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 307 miliar. Asing tercatat net buy kemarin 66M setelah 2 hari sebelumnya net sell. Dan dari transaksi broker bisa kita lihat ada akumulasi yang dipimpin oleh broker RX dan BK. Dari segi teknikal, Telkom kemarin sudah patah downtrendnya setelah 4 hari merah berturut-turut dan kemarin berhasil naik cukup tinggi dan berhasil menembus dua resisten, yaitu yang ada di 3280 dan di 3330. Untuk hari ini Telkom akan berusaha untuk naik lagi dengan resisten terdekat ada di antara 3400 sampai 3420. Jika itu tembus maka peluangnya bisa menuju ke 3500. Namun apabila hari ini ternyata masih menguji supportnya yang ada di 3330 dan ternyata masih jebol, tidak kuat untuk menahan gelombang sell, maka Telkom beresiko untuk koreksi lagi kemana? Yang pertama ada ke 3280. Bila itu ditembus maka resikonya bisa turun lagi kembali ke 3220. Berikutnya ada saham Antam. Antam kemarin berhasil naik 60 poin atau naik 2,56% ke harga 2400 per lembar saham. Ada 1,27 juta lot yang diperdagangkan kemarin dengan nilai mencapai 305 miliar. Asing tercatat net buy 6,5M setelah kemarin net sell 40,45M. Dan dari transaksi broker ada akumulasi yang dipimpin oleh broker RX dan AT yang masing-masing net buy lebih dari 100.000 lot. Bila dilihat dari chartnya, Antam sudah breakout ya, karena kemarin langsung loncat di 2400 ya, kemudian akhirnya closing membentuk doji. Nah, untuk hari ini seperti apa? Karena kemarin lompat, maka Antam jika koreksi untuk menutup gapnya maka resikonya bisa sampai ke 2370 sampai 2350. Selama masih di atas 2350 maka masih aman. Namun bila ternyata Antam hari ini masih lanjut naik karena harga nikel juga closingnya naik, maka ada beberapa titik resisten yang bisa dicermati. Yang pertama ada 2440, kemudian 2500 dan 2540. Anda bisa mulai antri sell jika memang Anda berniat fast trade di titik-titik tersebut. Yang ketiga ada saham Tins. Tins kemarin berhasil naik 45 poin atau naik 2,99% ke harga 1550 per lembar saham. Ada 419.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 64,7 miliar. Asing tercatat net buy 3,48M kemarin dan sudah net buy dalam 2 hari terakhir. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker PD. Dari segi teknikal, Tins juga sudah patah downtrendnya setelah di tanggal 10 Agustus berhasil naik 3%, kemudian dilanjut kemarin naik 3%.
Untuk hari ini seperti apa? Untuk hari ini Tins masih akan mencoba untuk melanjutkan kenaikannya dengan resisten terdekat ada di 1560 yang kemarin sempat disentuh. Bila ini ditembus maka berpeluang untuk ke 1635 dan 1660. Namun apabila Tins ternyata tidak kuat menembus 1560 dan closingnya merah, maka risikonya bisa kembali ke 1505, dan jika itu masih tembus maka ada risiko untuk dibawa kembali ke 1445. Selanjutnya ada saham MDKA. MDKA kemarin berhasil naik lumayan, yaitu naik 210 poin atau naik 8,13% ke harga 2790 per lembar saham. Ada 978.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 263 M. Meski naik cukup tinggi, kemarin asing net sell 24,1 M setelah sebelumnya melakukan net buy, dan dari transaksi broker ada akumulasi yang dipimpin oleh broker RX. Nah, bila kita lihat dari segi teknikal, setelah 7 hari merah, akhirnya MDKA kemarin berhasil naik dan memutus fase downtrend yang sudah dialami dalam 7 hari. Untuk hari ini MDKA akan mencoba melanjutkan kenaikannya dengan menembus resisten terdekat yang ada di 2830. Bila 2830 ditembus, maka titik berikutnya yang bisa dicermati ada di 2990. Bila itu tidak mampu ditembus dan Anda berniat fast trade, Anda bisa mulai sell. Namun apabila ternyata hari ini 2830 masih susah ditembus dan closingnya merah, maka MDKA berpeluang koreksi lagi. Yang pertama ke 2720 yang bisa dicermati. Bila ternyata 2720 turun, maka resikonya bisa dibawa kembali ke 2550 lagi. Selanjutnya ada saham MTEK atau Elang Mahkota Teknologi Tbk. Kemarin MTEK berhasil naik 60 poin atau naik 2,65% ke harga 2320 per lembar saham. Ada 1,1 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 254 miliar. Meski naik 2,65%, asing tercatat net sell 38,68 M. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker ZP dan RF yang masing-masing net buy lebih dari 100.000 lot. Bila kita lihat dari chartnya, MTEK akhirnya hijau setelah dalam 3 hari sebelumnya selalu merah tebal. Untuk hari ini bila naik, maka resisten terdekat ada di 2410 dan 2460 yang bisa dicermati. Bila itu ditembus maka peluangnya bisa ke 2640. Namun bila ternyata hari ini tidak jadi naik dan merah, resikonya kemana? Maka resikonya bisa ke 2160. Bila itu masih ditembus, maka resikonya masih akan turun ke 2100. Selanjutnya ada saham Adaro Energy yang kemarin berhasil naik 70 poin atau naik 5,22% ke harga 1410 per lembar saham. Ada 1,85 juta lot yang diperdagangkan kemarin dengan nilai mencapai 258 M. Asing tercatat net buy 1,2 M setelah dalam 2 hari sebelumnya selalu net sell masing-masing 13,9 M dan 9,4 miliar. Dari transaksi broker ada akumulasi yang dipimpin oleh broker BK dan AK yang masing-masing net buy lebih dari 100.000 lot. Dan bila kita lihat dari chartnya, Adaro mulai ada pantulan sejak tanggal 10 Agustus di mana Adaro closing naik 3,08%. Dan untuk kemarin Adaro akhirnya bisa menjebol resisten terdekat yang ada di 1405, closingnya di 1410. Oleh karena itu, maka hari ini Adaro akan berusaha
melanjutkan kenaikannya dengan resisten terdekat yang bisa dicermati ada di 1445 dan kemudian di 1475. Namun apabila ADRO ternyata hari ini koreksi dan menguji supportnya selama tidak menjebol 1395 maka masih aman. Namun apabila ternyata hari ini 1395 ini dijebol, maka risikonya bisa kembali ke 1340-an lagi. Yang ketujuh ada saham PTBA. PTBA kemarin berhasil ditutup naik 120 poin atau naik 5,33% ke harga 2370 per lembar saham. Ada 538.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 125 miliar. Asing akhirnya net buy kemarin 15,46 M setelah 3 hari sebelumnya selalu net sell. Dan dari transaksi broker ada akumulasi yang dipimpin oleh broker BK. Bila kita lihat dari teknikalnya, PTBA sudah berhasil menyentuh resisten yang ada di 2370. Untuk itu, untuk hari ini maka PTBA akan berusaha melanjutkan perjalanannya dengan resisten berikutnya ada di 2440. Bila itu ditembus maka berpeluang untuk ke 2530. Titik-titik ini yang bisa Anda cermati. Namun resikonya seperti apa apabila PTBA ternyata tidak mampu closing di atas 2370 dan malah closingnya merah, maka resikonya bisa kembali ke 2300. Itu resiko terdekat dari PTBA jika koreksi. Berikutnya masih dari saham batubara, yaitu ada INDI atau Indika Energy. INDI kemarin berhasil naik 155 poin atau naik 11,39% ke harga 1515 per lembar saham. Ada 943.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 138 miliar. Asing kemarin juga net buy 10,19 M, dan bila kita lihat dari transaksi broker ada akumulasi yang dipimpin oleh CS yang kemarin net buy senilai 105.000 lot. Bila kita lihat dari chartnya untuk hari ini maka INDI masih akan berpeluang menembus resisten yang ada di 1540 yang bisa dicermati. Jika itu tembus maka INDI berpeluang terbang dengan resisten berikutnya yang perlu ditembus ada di 1590. Jika ditembus maka berpeluang lanjut ke 1700-an. Namun apabila INDI ternyata hari ini akan koreksi, maka resiko terdekat yang bisa dicermati ada di 1485. Jika itu masih ditembus maka resikonya kembali ke 1445. Yang terakhir ada saham yang dalam beberapa waktu terakhir sedang hits, BPKP atau Bank KB Bukopin. Kemarin BPKP berhasil ditutup naik 15 poin atau naik 2,58% ke 595. Ada 9,8 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 598 miliar. Asing tercatat net buy 1,9 M kemarin dan sudah net buy sejak tanggal 3 Agustus yang lalu. Dan dari transaksi broker, meski harganya naik, ternyata ada distribusi yang dipimpin oleh broker MG. Dari chartnya bisa kita lihat bahwa BPKP masih dalam posisi sideways setelah naik tinggi pada tanggal 4 dan 5 Agustus yang lalu. Bahkan ada gap yang ada di harga 540. Untuk hari ini BPKP bagi yang fast trade bisa mulai cermati untuk sell di 625. Dalam waktu 3 hari terakhir BPKP selalu mencoba menembus 625, namun akhirnya tidak mampu ditutup lebih dari itu. Jika 625 ditembus maka berpeluang untuk ke 660. Namun apabila BPKP ini koreksi maka resiko terdekat ada di 565. Apabila itu lanjut turun, resiko berikutnya bisa ke 540
atau bahkan tutup gap dulu yang ada di 525. Nah, itulah beberapa saham yang bisa dicermati untuk hari ini. Jangan lupa menyiapkan trading plan dan juga money management dalam setiap bertransaksi di dunia saham. Dan yang paling penting, jangan beli saham di satu titik. Semoga bermanfaat dan salam cuan.